Pada kesempatan ini kita akan mempelajari KD 9 pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan di semester 4 tahun pelajaran 2020-2021. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah menganalisis permasalahan Internet Gateway, yaitu mengenai materi pertama prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada Internet Gateway. Pada KD 8 kemarin kita sudah mempelajari mengenai konfigurasi. Sekarang kita akan mempelajari mengenai cara penanganan masalah. Pada prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada Internet Gateway ini, AIJ KD 9, materi pertama akan dibagi 2 video biar tidak terlalu panjang. Yang pertama akan membahas mengenai langkah-langkah penanganan masalah. Seperti kita lihat di gambar ini terdapat 2 gambar, yang sebelah kiri mengenai 7 step troubleshooting process, yang sebelah kanan mengenai topologi teaching factory. Jadi topologi ini akan kita gunakan untuk memberikan gambaran bagaimana langkah perbaikan prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada Internet Gateway. Di sini terdapat proses penanganan masalah troubleshooting, dan selanjutnya nanti terdapat ini model troubleshooting with layered model, model penanganan masalah. Lalu ada juga metode. Nah, jadi di sini ada proses, ada model, ada metode. Metodenya bottom up, modelnya OSI dan TCP/IP, dan prosesnya adalah 7 step troubleshooting process. Artinya bahwa itu semua berkaitan dalam prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan Internet Gateway ataupun pada permasalahan lainnya pada jaringan komputer. Baik, sebagai contoh yang pertama untuk memahaminya, define the problem. Di sini ada 7. Yang pertama define the problem, gather information, analyze information, eliminate possible cause, propose hypothesis, test hypothesis, dan terakhir solve the problem and documentation. Di sini jika digambarkan dengan topologi, maka dapat diketahui bahwa di sini telah terjadi sebuah problem, masalah pada koneksi ini. Di mana masalahnya ya? Sementara ini belum tentu. Cuman jika kita contohkan pada selanjutnya, nah di sini kita ketahui bahwa terdapat masalah di L tidak dapat terkoneksi ke internet. Kita jadikan contoh tersebut. Nah, jadi dapat diketahui bahwa define problem telah terjadi sebuah permasalahan. Lalu selanjutnya kita cari informasinya seperti apa. Nah, contoh di sini PC saya tidak terkoneksi ke internet. Oh, masalahnya tidak koneksi ke internet. Cari informasinya. Bisa diketahui kenapa bisa terkoneksi ke internet atau ada hal apa. Saya tidak mengetahuinya karena ketika dinyalakan tidak bisa koneksi. Kalau kemarin bisa. Nah, biasanya kan tidak diketahui permasalahan seperti apa. Nah, untuk hal tersebut pasti kita selaku teknisi atau selaku orang yang bidang jaringan, beberapa pengetahuan dapat membantu kita untuk menentukan kemungkinan atau hipotesis. Contoh, mungkin ini bisa dikatakan salah satunya si perangkat K-nya belum menyala, atau yang lebih dekat lagi kabelnya, mungkin koneksinya nggak ada kabelnya, bisa kabelnya rusak, bisa kabelnya belum terpasang, bisa kabelnya terpasangnya belum benar. Lalu kita tes hipotesis. Nah, kita cek benar nggak. Contoh kita ambil satu, wah ini kabelnya terpasang kurang baik. Lalu kita tes, kita cek kabelnya, kita colokkan, kita koneksikan, diyakinkan sudah benar. Nah, lalu tes. Setelah itu apakah berhasil atau tidak. Nah, itu ya. Itu salah satu contohnya. Setelah hipotesis ini, kalau misalkan nggak berhasil, kita cari lagi get information ke sini. Ini yakin perangkat routernya sudah dikoneksikan dengan listrik. Wah, sudah. Nah, itu. Oke, sudah dicek lagi. Nah, dicek, oh iya sudah. Dicek lagi mungkin ini kenapa. Lalu
Setelah ini contoh dua tadi, kabel jaringan, lalu listrik dari router sudah coba, mungkin kita ini kedua kecurigaan kita ini sudah bisa kita eliminasi. Oh, ini udah aman, ini nggak usah dipermasalahkan lagi. Nah, itu eliminasi di problem eliminate problem cause itu. Jadi udah itu aman lah yang itu. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini dari eliminate possible cause arahnya ke sini. Mungkin yang lain lagi. Nah, IP-nya mungkin, nah, IP-nya tes hipotesis ya mungkin IP diuji lagi. Atau sebelum diuji dianalisis informasi dulu, harusnya IP-nya berapa gitu kan, kita nggak bisa memutuskan IP-nya salah kalau kita tidak tahu IP-nya berapa. Ya dicek IP routernya berapa. Oh, berarti ketika IP routernya contoh 192.168.1.1, berarti di sini harus ada pada network tersebut. Dicek lagi. Oh, mungkin IP-nya, cek IP-nya salah atau benar. Oh, ternyata salah. Contoh seperti itu. Harusnya 192.168.1.2. Kalau ini 192.168.22. Contohnya seperti itu. Nah, ditemukanlah solve the problem. Nah, itulah langkah-langkah secara umum terdapat 7 proses yang dapat kita tempuh untuk melakukan troubleshooting. Nah, langkah-langkah ini dapat dikerucutkan lagi menggunakan bantuan model OSI. Gitu. Jadi dalam model OSI bisa ditempuh dengan proses yang 7 ini. Nah, apa model OSI? Model OSI itu sesuai dengan OSI layar. Mengisolasi masalah jaringan saat pemecahan masalah. Ya, menggunakan OSI layar. Mana OSI layar ini? 7, layar fisik, data link, network, transport, session, presentation, application. Di fisik itu ada hub kabel, switch MAC address di data link, ditransport sama network router multi layer switch IP address. Nah, seperti tadi kalau misalkan diketahui yang salahnya adalah IP address, maka dia berarti layer 3. Tadi kita curigai dari fisik dulu. Nah, dari switch dulu apakah jalan atau tidak, lalu masuk ke IP address. Nah, itu kita sudah melakukan model OSI layar. Jadi dicek dulu fisiknya. Koneksi kabelnya cek heula, nyala henteu dicek heula. Nah, itu model OSI layar. Jadi berdasarkan kelompok yang sudah dibuatkan dalam OSI layar. Nah, selanjutnya sekarang bottom up yang kita gunakan. Kan OSI layar ini ada 7. Nah, dari mana layar ini kita mulai? Apakah dari 7 atau dari 1 atau diacak saja? Nah, itu ada semuanya. Yang pada saat ini akan kita gunakan metodenya adalah bottom up. Kita cek dari bawah dulu, dari fisik. Tadi saya sudah contohkan ketika ada masalah, dicek dulu kabelnya, dicek dulu kelistrikannya, lalu masuk ke switch kalau ada switch, tadi masuk ke router tapi masih kelistrikan, masuk ke IP address. Nah, berarti sudah menggunakan metode fisikal bottom up dari fisik menuju ke atas gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa metode ini menggunakan OSI layar sebagai tahapan pencarian masalah. Nah, jadi ini berdasarkan modelnya berdasarkan OSI layar gitu. Proses pencarian masalah dimulai dari layar paling bawah, yaitu layar 1 atau layar fisik, sampai ke layar ke 7 dari bawah dari sini sampai ke layar ke 7. Nah, seperti ini contohnya. Ini bottom up sampai ke layar ke-7 gitu. Nah, terakhir saya coba simpulkan. Jadi dalam proses penanganan masalah ini kita gunakan prosesnya 7 langkah. Yang 7 langkah ini tadi sudah disampaikan. Bisa kalau misalkan hipotesa kita tepat karena pengalaman atau karena kita intinya pengalaman dan kita mengetahui alur kerjanya, bisa jadi 5 proses, tapi secara umum ada 7 proses. Nah, model yang kita gunakan adalah model OSI layar ini. Jadi kita akan melakukan sebuah pengisolasian. Jadi dikelompokkan menggunakan OSI layar dengan metode yang kita gunakan adalah bottom up, yaitu metode yang pemeriksaannya menggunakan model OSI layar dimulai dari layar paling bawah, yaitu layar fisik. Demikian pada materi pertama ini Bapak sampaikan mengenai penggunaan metode, model, sama proses troubleshooting
dan pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk menelusuri permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.